Hai semua, assalamualaikum. Saya resep lagi ya. Ini pastel tanpa telur, renyah tahan lama, dan bisa di frozen ya teman-teman ya. Bisa dijadikan sebagai ide jualan. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama-tama persiapkan bahan untuk isian dulu. Ini ada bawang merah dan bawang putih, telur, daun bawang secukupnya, 3 butir kentang yang udah dipotong dadu, wortel yang udah dipotong dadu, dan mihun jagung ya yang udah kita rebus dan kita tiriskan. Sekarang kita tumis ya, kita bikin isiannya dahulu. Kita tumis bawang merah dan bawang putih yang udah kita haluskan tadi. Ini akan kita tumis sampai baunya benar-benar harum ya, kecium harum. Lalu kita masukin wortel. Ini disengaja ya dikasih air sedikit biar bumbunya ini meresap ke wortelnya. Kita tutup sebentar sampai wortelnya itu agak berubah warna. Lanjut kita masukin kentang yang udah kita potong dadu. Nah, ini akan kita aduk dulu lalu kita tutup lagi. Nah, dua ini kita biarkan sampai benar-benar matang dahulu. Bumbunya meresap. Nah, ini airnya udah hampir menyusut. Jika udah hampir menyusut, kita masukin mie yang udah kita tiriskan tadi. Ini mie-nya ini enggak lengket ya teman-teman ya. Tipsnya setelah kita rebus, masukin ke dalam air dingin dan kita cuci sama air yang mengalir ya. Ini akan kita aduk-aduk dan kita masukin bumbu secukupnya, garam halus 1 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh merica bubuk. Boleh dipakai juga boleh enggak ya. Nah, kita masak sampai benar-benar matang, sampai kering ya, biar nanti pastelnya enggak basah ya. Nah, ini kita persiapkan untuk bahan kulit. 150 gram mentega atau margarin ini akan kita lelehkan dengan cara ditim. Ini ditimnya sampai benar-benar berminyak ya, karena kita mau bikin pastel bukan kue, jadi boleh sampai berminyak. Di wadah yang lain kita persiapkan tepung 500 gram, tepung terigu. Lalu kita masukin 80 gram tepung beras. Nah, tepung beras ini yang akan bikin renyah tahan lama sampai 8 jam ya. Lalu kita masukin 20 gram tepung maizena, setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh kaldu jamur, dan kita masukin margarin yang udah kita lelehkan tadi perlahan aja sedikit demi sedikit, dan kita aduk-aduk sampai seperti butiran pasir ya. Nah, kita masukin terus sampai margarinnya habis. Sampai dianya seperti butiran pasir ya. Lalu masukin Nah, ini kita bersihkan tempat margarinnya ya, benar-benar bersih. Jadi kita nggak mau bazir ya, karena sisa-sisa margarinnya masih banyak. Kita aduk-aduk sampai benar-benar keaduk semua sampai seperti butiran pasir. Setelah itu kita masukin 2 sendok makan minyak sayur. Nah, ini
Kita kasih air sedikit demi sedikit. Ini ada air 200 ml. Kita masukin sedikit demi. Nah, ini akan kita aduk terus sampai semua bahan menyatu ya. Nah, ini enggak sampai kalis, cuma sampai bisa diaduk rata aja, tercampur rata aja. Nah, setelah tercampur rata, nah ini kita diamkan dahulu kira-kira 30 menit sampai 1 jaman ya. Sementara itu kita potong-potong telurnya. Di sini aku akan kasih tipsnya biar telurnya itu enggak ambiar ya. Nah, seperti ini. Setelah kita belah dua, kita tekan ya seperti ini teman-teman, lalu kita potong menjadi 4 bahagian. Nah, ini dia tidak ambiar sama sekali ya. Nah, dengan cara yang seperti ini dia tidak terlalu amburadul ya teman-teman ya. Dia akan bagus, potongannya itu akan kelihatan agak rapi ya teman-teman ya. Walaupun gak rapi-rapi amat, tetapi lebih bagus daripada yang dipotong asal-asalan aja. Kita belah dua, lalu kita telungkupkan dan kita bagi menjadi 4 bahagian seperti ini. Nah, ini dia menjadi bagus ya. Lanjut setelah 30 menit kita keluarkan adonan kulit tadi. Setelah kita keluarkan, kita bagi dua dahulu. Yang satu bagian kita simpan dahulu ya. Satu bagian lagi kita potong-potong. Di sini akan aku timbang kira-kira 25 sampai 27 gram ya teman-teman ya, enggak sampai 30. Jika 30 maka telur 4 ini bisa pas ya. Sekarang aku akan timbang menjadi 25 sampai 27 gram. Ini akan kita bulat-bulatkan seperti ini dan lakukan sampai selesai ya untuk keseluruhan adonan kulitnya. Nah, setelah selesai semua, akan kita simpan ya di tempat yang sama lagi, lalu ditutup. Ini akan kita ambil beberapa aja yang mau kita cetak duluan, biar enggak terlalu kering. Nah, ini akan kita ambil satu, lalu kita pipihkan. Pipihnya jangan terlalu tipis ya teman-teman ya. Sedang-sedang aja, enggak tebal dan juga enggak tipis. Lihat seperti di video ya. Ini akan kita pelintir-pelintir. Setelah tepi-tepinya itu kita tipiskan, kita pelintir-pelintir. Nah, seperti ini lakukan sampai selesai ya. Ini akan aku kasih contoh. Seperti ini kelihatan rapi dan bagus sekali, nggak bocor. Nah, seperti ini kita lakukan lagi ya. Akan aku contohin lagi. Ini akan kita pipihkan dulu, lalu kita tekan tepi-tepinya. Setelah ditekan tepi-tepinya akan kita pelintir, kasih jarak sedikit demi sedikit pelintirnya biar bagus, biar rapi. Nah, seperti ini kelihatan rapi sekali. Lakukan untuk keseluruhan adonan kulit ya teman-teman ya. Nah, di sini aku karena beratnya itu antara 25 sampai 27 gram. Jadi untuk telur, potongan telurnya itu kurang untuk 3 butir ya. Jika teman-teman ambil adonannya itu 30 gram, maka 4 butir telur itu akan pas ya untuk semua pastel. Nah, jadi
bisa ditambahin telurnya atau diambil di 30 gram ya jika teman-teman mau bikin. Nah, ini dia setelah selesai semua, kelihatan rapi dan cantik-cantik semua ya. Sekarang kita akan menggorengnya sebahagian aja. Maka sebagian lagi akan kita frozen. Minyaknya jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu dingin. Jika terlalu panas dia akan berutusan gitu ya, akan menggelembung-gelembung. Jika terlalu dingin dia tidak akan kriuk lama. Maka sedang-sedang aja ya, dia akan mulus. Berutusannya itu enggak banyak banget ya, sedikit aja. Jadi tinggal pilih aja, jika minyaknya terlalu panas berutusannya itu akan banyak. Nah, ini dia setelah berwarna kecoklatan, kita angkat atau kita tiriskan. Nah, ini dia bagus sekali. Ini enggak berminyak sama sekali, enggak bocor ya, enggak ada yang bocor. Lakukan untuk keseluruhan yang mau kita goreng sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan menggorengnya lagi. Di sini akan kita goreng untuk yang frozen ya. Jika untuk yang frozen, kita cukup menggorengnya sampai kokoh aja ya teman-teman ya. Enggak sampai kuning ya. Seperti ini aja udah kita tiriskan. Lakukan sampai selesai untuk yang mau kita frozen ya teman-teman ya. Nah, ini dia untuk keseluruhannya. Ada yang digoreng sampai selesai yang bisa kita santap, dan ada juga yang untuk kita frozen. Nah, ini bisa dijadikan ide jualan. Ini anti gagal, renyah, tahan lama. Renyahnya sampai 8 jam ya teman-teman ya. Kulitnya ini kokoh dan gak berminyak sama sekali. Ini akan kita cobain satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini enak banget. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Jika yang mau di frozen, ini akan ditunggu dingin dulu ya. Maka baru bisa kita masukin ke dalam kotak. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.